Kita dibawa liburan ke Pulau Bokori. Terus kita dibawain oleh-oleh terasi. Waduh, dibawain lagi kacang mente dari Muna. Terkenal ya kacang mente ya? Betul. Oh, Ciri khas. ciri khas. Iya. Nah, bos ini siapa? Bos siapa kalau boleh tahu? Saya Dahrin Dahlan. Ya, ini? Ponakan. Oh iya. Alwi Sanjaya Putra. Oh iya. Nah, bos sehari-hari apa kegiatannya? Keponakan sehari-hari apa kegiatannya? Saya wira swasta. Bidangnya apa? Bangun perumahan sama toko. Oh, di Kendari. Di kota Kendari. Oh, ini keponakan apa sehari-harinya? Kalau saya lawyer. Lawyer. Iya, Pak Haji. Di Kendari, Di Jakarta, Pak Haji. Jakarta. Iya, Pak Haji. Oh, iya iya. Jadi ketemunya di mana nih tadi? Enggak, kalau saya kan kebetulan memang stay di Jogja, Pak Haji. Jogja. Iya, tinggalnya di Jogja untuk kegiatan rutinitas di Jakarta. Nah, Om memang rumah di Jakarta juga. Jadi Oh, bos, di Jakarta ada. Iya. kalau paunya pas lagi di Jakarta biasanya jalan bareng. Oh, bareng. Iya. Nah, ini yang tahu RDIY Om atau bos? Om. Om, gimana ceritanya bos? Tahu RDIY dari mana bos? Coba cerita dulu. Dari TikTok. TikTok. Gimana ceritanya dong? Kan saya sering buka-buka TikTok, Pak Haji. Terus? Dari tahun lalu, Pak Haji. Jadi saya penasaran aja. Waktunya kemarin, Pak Haji, bulan puasa saya kesini juga, Pak Haji. Oh, bulan puasa. Iya. Cuma Pak Hajinya ketanya bilang di adminnya situ Sakit. selama bulan puasa Pak Haji tidak ini Iya. lagi terganggu kesehatannya. Iya. Nanti selesai lebaran baru dia Baru. ini lagi ya. Makanya kebetulan lagi ini saya ke Jakarta ada urusan. Saya ajak ponakan, ayo kita ke ini. RDIY. Sama Pak Haji. Kemarin ada orang Muna ya, Oh. dosen di Universitas di Kendari ya. Iya, halo. Namanya Pak Yudi. Pak Yudi. Ya, jadi dia pengen dapat beasiswa 2 Iya. di Universitas Gajah Mada, pengen dapat di Jogja, di UI juga pengen dapat. Pengen dapat dua-duanya beasiswa. Peraturannya tidak bisa. Kalau udah di UI ya sudah, tidak bisa lah di Jogja. Tapi saya mau praktekin ilmu RDA nya. Gitu. Iya betul. Dan bener bos, dua-duanya dapat. Di UI dapat, di Gajah Mada dapat. Nah tadi malam, seminggu yang lalu ya, dia datang ke sini ucap syukur terima kasih. Pak Haji, saya udah selesai, UI-nya selesai, Gajah Mada selesai, dan sekarang saya udah ngajar di Kendari. Dan ini Pak, beliau itu apa? Testimoni tentang saudara yang kakinya. Oh iya, saudaranya namanya Laode. Kalau orang Muna ada nama Laode ya. Laode. Siapa namanya tuh? Nah, dia tuh harusnya diponis sama dokter di rumah sakit Cipto Mangunkusumo harus dipotong, diamputasi karena sudah membusuk. Nah, dia testimoni, dia bawa ke RDIY. Di sini sama Pak Haji nggak ditengokin, nginep seminggu. Terus dia marah-marah tuh omnya yang sakit itu. Saya sudah berobat jauh-jauh datang tidak ditengokin. Saya bilang mendingan gue nengokin sapi daripada nengokin om. Saya bilang, ya namanya orang berobat ya ditengokin lah Pak Haji. Nggak usah om, yang penting kan ijab pasti. Tidak dipotong, pasti sembuh, pasti. Jadi om harus yakin pasti. Saya udah yakin pasti, ya pasti om. Pasti. Nah alhamdulillah terus dia kontrol lagi ke rumah sakit. Tidak, dan sampai sekarang om saya tidak diamputasi. Tidak dipegang sama Pak Haji, tidak ditengokin, tidak disentuh. Soalnya kan gue gak bisa ngobatin kan. Terus yang nyembuhin kan juga bukan saya. Jadi yakin aja. Diaminnya anak yatim. Nah, apa makanan favorit kamu? Sudah sedekahin. Nah, apa bikin favoritnya apa? Udah kita masakin kasih buat makan anak yatim. Udah, karena di sini kan bukan sedekah tapi namanya memuliakan anak yatim. Bedanya itu doang. Jadi anak yatim kita bikin seneng. Alhamdulillah.
dia cerita bahwa omnya tidak diamputasi. Itu dengar begitu saya seneng luar biasa, makanya wow. Nah, bos sekarang apa hajatnya kalau saya boleh tahu? Apa hajatnya, bos? Kaya raya tajil melintir Pak Haji. Sekarang kalau bos hajatnya kaya raya tajam melintir, bisa gak sih bos bikin takjub Allah? Supaya Allah bikin takjub si bos. Sekarang gimana Allah bikin takjub kita kalau kita nggak bikin takjub Allah? Nah terserah bos maunya gimana bikin takjub Allahnya. Mau ibadah ekstrim atau mau keyakinannya ekstrim, mau pilih yang mana bebas. Kalau waktu itu Pak Laode itu Pak Kamrin itu dia keyakinannya ekstrim. Karena kan ibadahnya nggak bisa, karena kan dia nggak bisa sholat. Karena kan kakinya harus diamputasi. Jadi dia nggak bisa ibadah, dia hanya keyakinannya. Oh ya Pak Haji, Pak Kamrin itu bilang ke Pak Yudi ya, nah itu dia bilang saya pokoknya nggak mau diamputasi, biarin busuk katanya gitu. Tapi kebetulan Pak Yudi itu bawa beliau ke sini, jadi alhamdulillah sembuh sampai sekarang, katanya 2 tahun lagi mau pensiun ya. Kerja lagi. Jadi bos harus yakinnya ekstrim atau mau ibadah ekstrim. Saya bisa gak dua-duanya? Boleh. Boleh gak salah satu? Boleh. Bebas. Pilih yang mana? Kalau keyakinan ekstrim bagaimana itu Pak Haji? Jadi bapak dari bangun tidur sampai mau tidur dibangun keyakinannya. Pasti kaya raya. Pasti saya punya duit 10 miliar setiap bulan. Pasti saya punya duit 10 miliar. Hanya itu aja yang diucapin. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Lagi mandi, lagi makan, lagi nyupir, lagi di pesawat. Lagi apapun itu aja yang diucapin. Dalam hati Pak Haji? Dalam hati. Farmasi, kata Pak Haji ya? Ya, kalau bapak mau beli bukunya namanya Kuantum Ikhlas. Karangan R.B. Sentanu. Kebetulan istrinya pasien kita. Namanya itu Vivi Sapitri. Mbak Vivi Sapitri. Nah, keyakinan itu nggak taunya ada di Al-Quran. Ada di hadisnya. Ada hadisnya. Ceritain bos. Coba, ada di Al-Quran. Coba bos cerita. Biar tambah pede. Iya sekalian yang yakin uang tadi. Ya. Jadi kalau Pak Haji kan bahasa motivasi Pak Haji kan yakin pasti, yakin pasti, yakin pasti, dan dengan apa? Berbuat. Buat apa? Apa yang sedang kita kerjakan mudah. Dengan keyakinan itu pasti akan mendatangkan rezeki yang diinginkan dengan yakin pasti. Datangnya lewat mana? Allah. Dan Allah ada nggak di Al-Quran yang menjanjikan Allah janjiin uang itu diberi banyak? Ada 5 hal yang diberikan Allah kepada kita. Diturunkan hujan yang lebat berupa salah satunya bisa dimaknai hujan lebat, hujan beneran, bisa jadi dikasih uang seperti turunnya hujan. Hujan. Yang banyak berarti kan? Dikasih uang. Dikasih anak. Apa anak? Anak perusahaan, anak cabang, klien yang kakap-kakap, klien yang banyak-banyak, maknanya kan begitu. Dikasih kebun yang luas, dikasih sungai yang mengalir di dalamnya yang menghidupi kebun-kebun itu. Apakah ini tidak menggambarkan apa yang Bapak berdua hajatkan tadi? Kaya raya kan itu ukurannya ya. Uangnya bergelontor seperti air hujan. Tanpa kerja. Dan itu syaratnya kata Allah, nggak ada itu, harus bekerja. Tidak ada di Al-Quran kerja. Tanpa kerja. Nggak ada. Seperti saya gini. Saya tidak promosi ke bapak. Bos datang dong bos ke RDI enggak? Tapi bos ditekuk hatinya. Datang nggak lo ke RDI? Temuin nggak tuh Haji Dwi? Datang nggak lo? Ajak nggak tuh keponakan lo? Temuin. Jadi kita datang nih. Dan nggak gratis. Bos harus sedekah dulu ke anak yatim. Baru bisa ketemu gue. Kalau bos nggak sedekah, nggak. Berarti kan ini hatinya ditekuk sama Allah.
Nah, saya maunya bos juga begitu. Contoh Pak Haji, keep dulu bentar ya. Ya. Sumpah Pemuda tahun berapa bos? Kalau gue boleh tahu bos. 1928. Iya. Kalau kita ketemu kita nih, bos ketemu saya. Apa yang diucapin para pemuda? Merdeka. Ketemu lagi, merdeka. Iya. Merdeka. Merdekanya kapan bos? 1945. Iya. Dari tahun 1928 diucapin merdeka, 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 merdeka. Kenapa Allah kabulinnya 1945? Berarti kita berbuat, jalanin, syukurin, nikmatin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nanti Allah yang kabulin, yang penting kita niat. Saya punya rumah 1000 meter. Saya punya kolam renang. Kalau gurunya pakai Hummer, saya juga pasti pakai Hummer. Kalau Haji Dwi pakai Hummer, gue pakai Hummer. Harganya nggak mahal kok, cuma 5M. Kalau Pak Haji Dwi naik Robicon, gue juga harus naik Robicon. Nggak mahal kok, cuma 1,7. Paling top 2M. Kalau Pak Haji Dwi naik Velfire, gue harus naik Velfire. Kalau Pak Haji Dwi naik Land Cruiser, gue harus naik Land Cruiser. Jadi bos harus bangun dulu keyakinan. Tapi kalau bos bilang, bisa gak ya gue punya Land Cruiser, harganya sekarang 2,7. Lah, ngeluh, mikir, komen, nah nggak boleh. Jadi harus bisa, pasti bisa. Rumahnya 1000 meter, rumahnya ada kolam renangnya, rumahnya ada kolam ikannya, rumahnya punya kandang kuda. Gitu. Ini kan tadi anak saya bilang, "Pak, makasih ya, rumahnya dibikinin kandang kuda poni." Jadi gue bikinin kandang. Jadi rumah gue 1000 meter, gue bikinin kandang kuda poni buat dia yang kuda poni. Ada kolam ikannya, ada kolam renangnya. Kok gitu Ji? Ya biar dia seneng dah. Nah bos juga harus bisa begitu. Tapi kan kita kadang ini, dari mana? Nah kita ngomong dari mana aja Allah udah sedih. Ya dari aku, emang ada Tuhan lagi selain aku? La ilaha illallah, nggak ada. Makanya kita pakai ilmu kearifan lokal bos. Kebetulan bos lawyer ya, pengacara. Pasien gue 100% yang lawyer, sidang nggak pernah kalah. Apa yang dilakukan? Saat dalamnya selalu dibalik. Kaos kutangnya selalu dibalik. Nggak pernah kalah. Kedua, anak kecil yang sekolah, kalau dia saat dalamnya dibalik, kaosnya dibalik, ranking. Nggak pernah dia nggak ranking. Tuh. Kalau kita mau ke pesawat, mau terbang naik pesawat, saat dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, herannya jalanan macet. Waduh kita telat, nggak mungkin. Herannya pesawatnya delay. Tuh enaknya. Itu ilmu kearifan lokal zaman dulu bos. Ji, kan celana dalam dibalik manjur. Ada nggak yang lebih manjur lagi? Nggak pakai celana dalam. Jadi orang zaman dulu, zamannya nenek Esi, kakek Esi bos, kakek gue. Dulu di Kendari, orang mau naik kelapa, metik pohon kelapa, tinggi banget tuh pohon kelapa. Tidak ada yang jatuh sampai hari ini. Kenapa? Karena dia kalau manjat nggak pakai celana dalam, cuman pakai kolor doang. Dia naik. Herannya nggak ada petir, herannya nggak ada hujan. Kenapa? Karena ada penangkal petir. Lanjut bos. Lanjut yang tadi. Ya, lanjut ya. Ya. Tadi bahwa Allah memberikan itu semua yang kita hajatkan tadi, kaya raya, itu gambaran kaya raya seperti itu. Ya. Hujan lebat, mengalir hujan deras, bisa berupa harta, mal, berupa Orderan, klien, dapatnya korporat, bukan perorangan. Luas lahannya, seluas-luasnya, tidak gersang. Kenapa? Karena di dalamnya dialiri Sungai. yang mengitarinya. Caranya gimana? Harus kerja keras kah? Harus kerja cerdas kah? Kalau kita mau dapat kan harus kerja keras. Kalau lebih lagi kita harus katanya kerja cerdas. Ada lagi lebih parah lagi kayak Belanda. Kurang lagi kita harus kerja menindas. Ada bos.
Tapi sekarang masuk penjara, kena Kejaksaan Agung. Allah memberikan itu semua syaratnya cuma satu, bukan dengan cara yang tadi. Syaratnya hanya kata Allah, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Itu di surat Nuh ayat 10, 11, 12, 13 dibaca. Jadi syaratnya apa untuk mendapatkan itu semua? Di ayat yang itu tadi kan ayat yang ke-11, 12. Caranya seperti apa Allah? Caranya kita dengan mohon ampun kepada Allah. Apa artinya mohon ampun? Belum dikasih kertas. Kita praktekin yang diberikan Pak Haji, harus menjaga hati kita sebersih-bersihnya. Intinya seperti itu kuncinya. Jaga hati, sifat itu harus tidak ada. Sifat 18. Kuncinya di situ. Tapi itu semua yang dikatakan Pak Haji, pondasinya itu kita lakukan, kita lakukan itu semua. Kita mohon ampun dengan sholat tobat, dengan mengharap apa yang Allah janjikan itu kepada kita. Kunci utamanya adalah harus yakin. Itu pasti yakin. Jadi kalau kita baca Quran itu iringan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bahagia, itu pasti dihubungkan dengan amanu wa amilus sholihat. Amanu wa amilus sholihat. Amanu innalladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak ya? Banyak itu, diulang-ulang banyak. Nanti saya hitung kira-kira berapa kali amanu wa amilus sholihat itu jejer itu berapa kali. Kita belum menghitung. Nanti kita coba kayak itu pada ketemu. Seperti hanya Pak Haji ngajari kita syukuri. Ternyata diulang satu surat Ar-Rahman itu diulangi 31 kali. Maka Pak Haji kan selalu sampaikan harus syukur. Jadi ya nggak boleh yang itu, tapi nikmat jalani syukuri. Apapun syukuri. Ini contohnya. Nah, keyakinan itu dari situ tadi. Amanu wa amilus sholihat. Yakin. Amanu kan yakin kan? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sungguhnya adalah orang-orang yang siapa? Yang yakin dan beramal soleh. Nah, terjemah bebasnya Pak Haji yang bisa kita termotivasi adalah yakin, pasti, dan berbuat. Tentunya berbuat yang Positif. Nah, bahasa Al-Qurannya adalah amilus sholihat, amal soleh. Itu bukan banyak. Jadi pondasinya tetap harus yakin dulu. Kita kerjakan apapun, kalau kita tidak yakin, Ambles. Zong. Proyek dikerjain, bukannya untung, utang. Proyek dikerjain, bukannya untung, tagihan macet. Proyek dikerjain, bukannya cair, malah mangkrak. Proyek dikerjain, bukannya untung, malah dipanggil KPK. Lebih gede bayar lawyer ya daripada kita bayar itunya, untungnya. Nah, karena kita dasarnya nggak yakin, selalu digerecokin. Entar ada pemeriksaan nggak ya? Entar ada pemeriksaan nggak ya? Itu jangan diucap, itu kan negatif. Kalaupun ada diperiksa, kan kita kembali lagi ke Allah. Pasti gue aman, pasti gue selamat. Bos, proyek EKTP yang masuk penjara ada gak yang gak masuk penjara? Ada. Lebih banyak yang gak masuk penjara. Padahal sama-sama proyek EKTP loh bos. Proyek Sentul yang mangkrak, apa tuh? Hambalang. Ada gak yang masuk penjara? Ada. Yang gak masuk penjara? Ada juga. Kok gitu Pak Haji? Ya kan pasien RDA ya bos.
Dia udah tahu ilmunya kan. Gue kasih clue-cluenya. Tenang bos, tenang aja. Itu. Jadi kita merapat ke Allah bos. Kebanyakan kita nggak merapat ke Allah. Kita merapat ke Allah. Karena kan semua atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin nggak mungkin. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Apalagi Pak Haji. Kasus kardus duren. Kardus duren zaman dulu tahun 2014-an ada kan kardus duren. Yang Departemen Transmigrasi. Kardus duren. Ada yang masuk penjara? Ada enggak? Ada enggak juga. Kan pasien sini. Gitu. Pajak 1 triliun. Tenang aja bos. Jadi intinya gini bos. Di Al-Quran ayatnya gini bos. Berprasangka baiklah kepadaku. Nah kita kadang nggak prasangka baik sama Allah. Harus kita prasangka baik sama Allah. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi kita harus prasangka baik. Walaupun kita bikin kesalahan. Iya. Kan ada tolak balanya sedekah. Jadi sedekah itu tolak bala. Akhirnya Allah kasih jalannya. Begitu. Atau lo lihat dah kasus-kasus yang sekarang. Mau korupsi berapa triliun. Ada gak yang selamat? Ada. Ada gak yang di penjara? Banyak. Ada gak yang ketahuan? Lebih banyak lagi. Tapi yang aman banyak juga. Tapi kan kita pakai ilmunya itu bos. Nah jadi maunya gue, bos gimana caranya paksain pakai ilmunya Allah. Apa tuh? Berprasangka baiklah sama Allah. Jadi kita harus prasangka baik. Pasti cair, pasti cair. Pasti dibayar, pasti dibayar. Pasti gitu, itu aja. Lebih dari itu nggak ada. Nah nanti tinggal pakai ilmu kearifan lokal. Pakai ilmu kearifan lokal. Kalau bos dulu di kampung, zaman bos kecil, kalau bos suka cegukan, obatnya apa? Koran dijilat, taruh di jidat, udah sembuh. Atau tiker, taruh di jidat, dijilat, taruh di jidat, sembuh. Atau dulu kita kecil suka lari-lari jedotan. Diuyak pakai rambutnya mama kita. Nggak benjol. Masa ini dibilang aliran sesat? Enggak lah. Ini kan ilmu kearifan lokal zaman dulu. Atau dulu zaman kita SD penggarisan digosok-gosok. Diginiin rambut kita berdiri. Ya kan? Nah kenapa nggak kita pakai centong buat panggil duit ratusan miliar? Bisa? Bisa lah. Magnetnya bikin dulu magnetnya gitu loh bos. Magnetnya. Kan inget gak zaman kita SD digosok-gosok penggarisan? Sampai lama panas. Terus ditaruh di rambut kita berdiri gak? Berdiri. Apa hubungannya penggaris sama bisa? Nah begitu juga nyentongin duit. Nah nanti bos gua ajarin nyentongin duit. Cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Bisa? Bisa. Terus apa lagi bos? Simple. Tapi jangan sekali baru privat cair 10 miliar. Lo praktekin dulu. Lo praktekin dulu. Nanti lo datang lagi dicas. Praktekin lagi. Nanti datang dicas. Praktekin lagi nanti dicas gitu. Manjur lah. Harus manjur. Kan kayak gini. Pak Haji. Bisa gak gue jadi bupati? Bupati apa? Sulawesi Tenggara lah. Korowali siapa namanya? Gue bilang gitu. Ya udah. Nah dia jadi kepala dinas perdagangan. Jadi itu PJB bupati. Alhamdulillah. Kan hijab di sini. Kepala dinas bisa jadi. Kok bisa? Yang tidak mungkin kalau udah ke Allah. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Masa ngasih modal bos 100 miliar tahun ini. Atau bulan ini gak bisa. Bisa lah. Kan malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Malam aku rubah jadi siang bisa. Orang mati aku hidupin bisa. Berarti Allah bisa dong gue kasih modal. Bisa lah. Dan pasti bisa. Bos. Hampir jarang orang ternak sapi. Sapi betinanya dikawinin,
Anaknya 2 ekor, jarang, kebanyakan 1. Bunting lahir 1, bunting lahir 1. Gue bilang sama Allah, Allah 2 dong, masa 1? 2 lah, masa 1, 2. Lahir berapa? 2. Ini kan tukang kawinin. Makanya kalau jantannya nggak ada, dia ngawinin. Anaknya kayak dia semua. Betul gak anaknya 2? 2, 5 kali. Tuh. Lahir lagi, 2 lagi. Bukan betina itu, betina yang lain, bos. Jadi nggak taunya kita ajak ngomong, bos. Nah, begitu juga bos juga proyek diajak ngomong. Nah, Gitu. sama yang kemarin ini Pak Haji. Apa? Yang kemarin yang saya alami Pak Haji. Nah, kan tadinya mau jual mobil. Saya punya mobil. Cuma datang aja orang lihat. Nggak ini. Nah, pas saya ngomong sama mobil. Ya. Kenapa yang tidak laku-laku ini? Iya. Pas saya ngomong. Saya bilang. Mobil, kan mobilku Fortuner Pak Haji. Iya. Mobil Fortunerku, saya terima kasih selama ini kita sama-sama. Saya mau jual kau. Iya. Mudah-mudahan di majikan yang baru Iya. kau lebih terawat daripada Iya. saya. Betul. Karena saya lagi butuh ini. Iya. Untuk pembangunan, saya bilang ini rukoku saya mau selesaikan. Terima kasih mobil Fortuner, selama ini kita sama-sama. Besoknya dibayar Pak Haji. Wow. Wow. Nah, gue setuju itu. Jadi kayak kita nih mau nyapih anak kita. Kita sebagai wanita, ibu-ibu, kita sebagai ibu ya mau nyapih anak. Emang bisa langsung diputusin? Nggak mau, dia pasti mentil mulu. Gimana caranya? Dikasih broto wali. Pentilnya dikasih minyak kayu putih. Biar nanti kalau dia mau ngempeng, pahit. Gak mau. Nah, mobil juga kita mau sapih begitu. Rumah juga kalau kita mau jual, kita ajak ngobrol. Supaya apa? Pindah kepemilikannya dia dengan legowo. Kan dia dijual nggak laku. Nggak taunya dia masih gelendotin sama kita. Udah, nanti kamu majikan yang baru pasti ngerawatnya lebih bagus dari saya. Sudah kamu ikut ya nanti ya. Begitu. Setuju gue bos. Langsung dia telepon saya Pak Haji. Iya. Dia dari Unaha kan, kabupaten kan, saya di Kota Kendari. Iya. Dan saya mau lihat mobilnya. Saya bilang, selang besok ini ada yang mau bayar. Tapi dia lewat leasing. Nah, dia bilang, saya kalau saya sudah test drive, saya langsung bayar, saya langsung transfer. Nah, sudah selesai sholat isya, udah. Dia merapat ke masjid, dia test drive, dia periksa, turun langsung, mana nomor rekeningnya. Wow. Gue setuju, betul. Saya, harus ngomongin ini. Iya. Walau sudah berapa minggu, tidak laku-laku. Iya, setelah betul. saya ngomong, langsung. Padahal kalau kita diomongin sama orang, lo gila lo. Itu kan barang mati. Iya. Jadi orang pikir tuh yang bisa dia ngomor ini makhluk hidup. Enggak. Kepemilikan juga begitu. Rumah, ruko, apartemen, gedung, bioskop. Kita ajak ngomong aja. Makanya saya selalu bilang sama tamu saya, Pak Haji, ini restoran harus jadi milik saya. Oke. Berapa harganya? Mintanya kekeh 6 miliar. Ya udah, sambil kamu mandi ajak ngomong. Jadi milik saya ya. Jadi milik saya ya. Jadi milik saya. Cuman dibayar 2,6 M. Itu pun nyicil. Jadi ini ilmu kearifan lokal, bos. Tapi kita ngerjainnya di mana? Di kamar mandi. Kenapa harus di kamar mandi? Karena kalau kita ngerjain di teres, apa kata tetangga? Wah, ini orang gila dipulang dari Bogor, ya kan? Jadi sambil kita sebutin itu Aset. Itu aset ya. Iya. Jadi milik saya ya, ikut jadi milik saya ya. Pindah jadi milik saya ya, ikut jadi milik saya. Jadi milik, bos. Betul? Restoran yang di Jakarta Barat. Ini kan saksinya. 3 lantai. Dia mandi di atas. Dia mau ngerjain begini di ruang tengah. Ya nggak mungkin lah. Kan pegawai kelewat mulu. Pegang. Sekarang jadi milik. Nah, kalau kita mesti beli, bos. 6 miliar duit dari mana? Kan itu lumayan. Turun cuman 2,6.
Nah, maksud saya, bos bisa gak milikin aset tidak harus punya uang sebanyak-banyaknya. Iya betul? Karena di Al-Quran tidak ada kata bekerja. Tidak ada kata bekerja. Cukup bos gembira. Cukup bos senang. Nah, tadi kalau gue lihat bos kan ngajak ngomong. Bikin senang itu mobil. Terus bos ngomong dengan ya tidak ada beban ngomong aja. Sambil ngomong aja lepas. Tuh alhamdulillah laku. Nah kalau itu bisa, kenapa nggak tanah 1000 hektar jadi milik saya buat bikin perumahan? Kenapa nggak uang yang ada di sana, di bank atau di mana yang 100 miliar pindah ke rekening saya? Kedipin aja bisa? Bisa dong bos. Ajarin panduannya. Keyakinannya. Nggak apa-apa. Udah tanggung. Udah tanggung. Tanah 1000 hektar. Jadi sesuatu hal yang nggak mungkin proses sampaikan itu sudah pernah terjadi. Nah, ini kan kembali ke mindset, kembali ke keyakinan. Ingat kisah Nabi Sulaiman, cerita tentang Nabi Sulaiman. Ingat ya? Yang memindahkan istananya Ratu Balkis ke tempatnya Nabi Sulaiman. Yang memindahkan Nabi Sulaiman bukan? Bukan. Ada 2 penawaran. Yang pertama jin Ifrit, jin dari pihak jin menawarkan kepada Nabi Sulaiman, saya akan pindahkan istana Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman sebelum kamu berhanjat dari duduk. Kan dia lagi duduk Nabi Sulaiman. Sebelum dia beranjak. Dia akan datangkan. Penawaran pertama. Penawaran yang kedua itu adalah dari orang. Artinya kan dari umatnya Nabi Sulaiman. Dari seseorang yang berilmu. Berilmu dengan keyakinan tentu ya. Yang berilmu dari mana? Dari kitab. Jadi belajar kita berilmu tentang Al-Quran dengan keyakinan itu. Orang yang berilmu dari kitab bilang saya akan pindahkan sebelum Nabi Sulaiman berkedip. Matanya sebelum kedip udah pindah. Jadi sebelum berkedip, jadi tidak berkedip, di sini pindah. Udah pindah. Maka pasti berarti mindahkan Aset kepemilikannya milik saya dan uang dan uang yang 100 miliar untuk bangun perumahan itu dengan berkedip aja udah pindah. Bisa. Caranya apa? Ya itu tadi. Allah sudah menjanjikan syaratnya tidak bekerja, syaratnya dengan dekat sama Allah, mohon ampun, tidak membuat kesalahan. Yang 18 tadi tuh sifat yang di kertas tadi. Bos jangan bikin kesalahan dulu. Puterannya kan di situ puterannya. Jadi orang yang apa yang diinginkan kan seperti dijanjikan Allah surga itu kan tidak mesti di sana, di dunia. Itu kan kehidupan di surga kan tadi itu yang Allah sebutkan tadi itu. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dunia pun Allah kasih seperti itu. Di surga itu kata Allah kan apapun yang kita inginkan kita kan harus bekerja datang. Nah, bagaimana surga yang sana kita ciptakan di kita, wujudkan apa yang kita inginkan, walaupun tidak secepat sebelum berkedip, tapi prosesnya secepat kilat dari orang-orang yang biasa. Keyakinannya seperti itu. Tadi Pak Haji ajarin tadi, pasti bisa. Dan sudah banyak yang membuktikan. Tapi harus betul-betul yakin. Kalau bocor halus istilah Pak Haji. Rembes. Bocor. Enggak. Sudah yakin, tapi bocor di sininya. Ini yakin tapi di sini enggak masuk logika. Tapi bahasanya kan kadang
pembelaannya Pak Haji ya, Ya. itu kan nabi. Kita cerita misalkan Kita kan bukan nabi. Nabi Musa yang disuruh Allah mukul Tongkat. belah laut, itu kan Nabi Musa kan gak mikir. Lari aja dikejar. Lari aja dikejar, dia nggak mikir, lari aja. Lari aja. Kita beralasannya itu kan nabi Pak. Kita kan bukan nabi. Bela diri. Bela dirinya. Tapi kalau ini yang dahsyat lagi ini Nabi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman yang mindahkan, itu kan bukan nabi. Umatnya. Umatnya yang diberi ilmu dari kita. Nah, kita bisa berilmu juga. Di mana cerita itu? Surat An-Naml ayat 38, 39, 40. Dan juga ya tambah yakin cerita itu benar ya. Dan itu di Quran ceritanya. Kuat. Dan bukan nabi. Bukan cerita. Bukan nabi. Kalau yang lain kan kita cerita tentang Nabi Musa, tentang Nabi Ibrahim yang dibakar, tentang Nabi siapa namanya? Nabi Yunus yang di Ikan paus. Ikan tetap hidup. Itu pun kan karena nggak sabar. Ya, termasuk sabar. Arti sabar itu dalam arti Legowo. tidak komen, legowo. Lapang dada. Nabi Musa kan sempat gagal jadi muridnya Nabi Khidir itu kan gara-garanya komen, tanya terus, komen, ngapain kok begini, apa begini, berarti nggak bisa jadi muridnya. Tapi padahal ya, nah, itu kita yakinnya itu. Jadi ada jawaban, mesti karena Nabi, kita kan bukan Nabi. Ini bukan nabi. Ceritanya nah ini yang mindahkan. Berarti bisa dong mindahkan mobil dari showroom ke rumah. Iya. Bisa. Bisa. Tanah 1000 hektar jadi milik. Bisa. Uangnya dia 100 miliar jadi milik kita. Bisa. Gitu. Soalnya ini udah ilmunya RDA udah ilmu tingkat tinggi bos, tingkat dewa. Istilahnya kalau orang bilang ya marifat, bukan syariat. Kalau syariat kan kita mesti ikhtiar. Ikhtiar, nyari marketing, nyari nasabah, nyari. Makanya kan kalau kayak Mbak Nadia tuh, kalau bos lihat Mbak Nadia kan bisa cair 1 triliun. Dia ditarget sama kantornya 450 miliar cari funding. 480. Tapi alhamdulillah Mbak Nadia dapatnya 1 triliun. Nah, kalau kita di tingkat lawyer, kita nyarinya corporate, nggak nyari privat, nyarinya corporate. Jadi ada kerjaan nggak ada kerjaan, ya lu bayar gue kan udah corporate gue, gitu. Nah bos juga begitu nanti, itu tanah 1000 meter pasti jadi milik gue. Nah tinggal sifat 18 jangan ada tuh di bos, terutama mikir, nah, terutama jengkel, kepancing jengkel, mancing jengkel, ngeluh. Pokoknya yang 18 nggak boleh ada aja. Jadi hati bos mesti bersih. Tapi kalau hati bos masih ada yang 18, nah lemot. Itu udah mati. Pak Haji, semenjak saya selalu nonton live-nya Pak Haji di TikTok, saya sudah mulai terapkan. Udah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang rumah kaget dong. Tumben. Tadinya juga Pak Haji tidak pernah baca Al-Quran, ya Alhamdulillah sudah baca. Alhamdulillah. Sudah 3 kali hatam. 3 kali khatam. Iya, Wow, alhamdulillah. wow. Luar biasa. Orang rumah pangling ya. Sekarang Pak Haji sudah mulai juga, udah ada berapa bulan ya saya sholat tobat. 26 rakaat. Ya, kalau bisa yang maghrib sampai isya 18 kali salam. Oh begitu ya. Dari maghrib sampai isya 18 kali salam kalau bisa tuh yang 18. Nanti yang dari bangun tidur sampai mau tidur tambah 50. Jadi totalnya 68. Tapi nggak apa-apa bos, pelan-pelan aja. Iya. Nggak usah mendadak. Karena maunya gue gini bos. Apa yang lo kedipin itu jadi milik. Misalkan lo lihat gedung yang strategis di Kendari,
Iya. di Jalan Jenderal Sudirman misalkan, lo kedipin, pasti itu jadi milik. Ntar jadi milik, jadi perkantoran lu bos. Bisa? Bisa lah. Ini ilmu udah tingkat dewa bos, udah nggak bisa dilawan. Jadi habis sholat maghrib Sampai ke Isya, 18 kali salam sholat tobat. Yang saya sudah lakukan pagi 10. Oh 10 tambahin lagi dah, 8 lagi. Tambah 8. Dari maghrib sampai Isya, paksain. Iya, iya. Nanti dari 18 itu kan ada 18 tuh ada yang dominan di si bos berapa? 5. Mikir, komen, ngeluh, jengkel, kepancing jengkel. Berarti 10. Berarti 50. Salam. Cicil. Bisa? Pelan-pelan lah Iya. pasti bisa. Bos, gue mau bos kalau bisa lo praktekin kayak gue. Gue bisa, lo juga bisa. Jadi kemarin gue bilang sama bini gue. Gue manggil bini gue kan Mah 2025 gue bayarin haji, lo harus berangkat 2025. Kata istri gue, gak bisa Pak, visa Furoda gak terbit. Kalau gue bilang lo terbit, pasti terbit. Jadi bini gue terbit bos visa Furodanya berdua anak gue. Berangkat bayar tanggal 28 Februari, berangkat tanggal 29 Mei. Bini gue, visa Furoda, iya. Sementara orang lain nggak pada keluar visa Furodanya, nggak keluar. Bini gue keluar, pakai travelnya namanya Maktur. Gue bayar ke Maktur, bos Maktur. Gue berangkat dong 2 orang. Bini gue sama anak gue yang bontot, siapa haji? Berapa? Bayar. Udah gue bayar. Yang lain nggak keluar visa Furodanya, bini gue keluar dan berangkat. Nah, lu juga begitu. Kalau Pak Haji bisa istrinya sama anaknya, gue juga harus bisa. 2026 gue berangkat haji visa Furoda. Begitu bos. Jangan mikir duitnya dari mana. Jangan. Duit mah ada aja. Berapa haji? Murah bos, cuma 1 miliar doang. 1 miliar. Berdua ya 2 miliar lah. Tapi kan berangkat. Wukufnya juga adem. Deket, lempar jumrohnya cuma 10 meter. Toiletnya kita nggak antri. Coba kalau haji reguler. Mau ke toilet lo antri 2 jam tahu ya kan? Hah? Kebelet kan? Haji reguler. Iya. Maka juga bilang sama Haji Marco, 2026 harus visanya Furoda. Begitu. Berarti mulai kapan dong gue latihannya? Kan bos sudah latihan, tinggal ditingkatin aja tuh. Ditingkatin. Nanti lo udah terkabul, datang lagi kemari. Ji, gue privat lagi Ji. Naikin keyakinan gue. Ngobrol lagi. Datang lagi privat yang ketiga, naikin keyakinannya lagi. Akhirnya lo lama-lama udah bisa. Itu tanah 1000 meter jadi milik. Itu tanah 1000 meter jadi milik. Itu duit pindah ke gue. Gitu. Tanpa harus bikin proposal. Kita kan kebanyakan bikin proposal, ngajakin kerja sama. Kelamaan bos. Gubrak. Belum kita presentasi. Belum kita ngeyakinin. Belum kita tanda tangan kerjasama atau kontrak atau SPK. Ada, nggak usah. Cair. Pasti bisa gitu. Jadi udah tingkatnya tingkat dewa. Terus apa lagi bos? Gubrak. Soalnya kan bos udah praktekin ngajak ngomong mobil. Iya. Kenapa nggak ngajak ngomong tanah? Jadi lu duduk, ini tanah 1000 hektar. Lo ngomong di pojok sini aja. Tanah, mau gak lu ikut gue, mau gak? Jangan ngomong aja. Kita walaupun nggak tahu tanah itu punya siapa. Iya. Jadi begini Pak Haji. Kan saya sementara bangun ruko. Di sebelah ruko saya ini ada tanah kosong. Nah, di ujung sana ada juga toko. Iya. Nah, jadi ini tanah kosong ini di antara ruko sama ruko. Iya. Ruko saya sama ruko orang. Iya. Nah, saya berapa hari yang lalu saya ajak ngomong. Iya. Saya berdiri di samping ruko saya di tanah yang sebelah kan. Iya. Sambil saya ini Jejak. Iya. Ya dijejak. Jejak.
Jadi milik saya. Jadi milik saya. Iya, betul. Jadi nanti pulang dari sini Pak Haji, saya mau ketemu orangnya. Iya, betul. Mau bicara-bicara mengenai dia punya tanah ini. Iya. Kan? Modelnya kayak Pak Nasrullah. Tanah dikasih sertifikatnya 18 sertifikat suruh bawa. Terserah lu dah. Katanya gitu. Jadi Pak Nasrullah meraktekin ilmu itu. Pak Nasrullah dia ajak ngomong. Besoknya dia datang. Ada si Pak Lurah datang nawarin. Dibawalah ke pemilik tanah. Nah kata si pemilik tanah. Karena sertifikatnya banyak. Besok kamu datang lagi deh. Datang lagi lah tuh Pak Nasrullah. Penulis buku Magnet Rezeki. Dikasihlah sertifikat tuh 18 biji. Udah bawa aja kata pemilik tanah. Jadi kayak enteng aja. Coba kalau kita istilahnya begitu kan lumayan. Bawa. Kalau kita mau sekolahin apa enggak. Tinggal kitanya aja maunya nih gimana nih. Iya kan? Oh gue mau sekolahin. Ya udah disekolahin. Kan dapat duit bisa buat bangun. Bayar. Terus lagi ini Pak Haji kan. Alhamdulillah Pak Haji. Yang berapa saya sampai 8.000. Nah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah 999 kali. Jadi saya Pak Haji sudah berapa kali beli tasbih. Ya. Karena ini sikir terus alhamdulillah. Iya. Rusak beli lagi. Oh aduh sampai jebol. Gelo. Tapi kan harganya nggak seberapa Iya, kalau terkabul. Betul. Jadi saya di dalam bangunan ruko itu Pak Haji itu. Iya. Sambil sikir. Saya bilang ruko saya habis terjual. Saya habis terjual. Ya, kan sebentar pembangunan kan? Iya betul. Ya betul Pak Haji. Alhamdulillah. Wow. Jadi alhamdulillah 999 kali. Sehari 25 kali. Oh, harusnya kita 27 kali. Gak apa-apa nanti ditingkatin. Manjur, Bos. Bos, mulai besok, Bos. Bos juga begitu. Mainlah ke jam sostek, BPJS, jejak. Jadi nasabah gue, jadi klien gue. Datanglah lo ke Telkom, jadi klien gue. Atau lo datang ke BRI, yang se-Indonesia aja, jadi cabangnya seluruh Indonesia. Kayak jam sostek kan cabangnya seluruh Indonesia. BRI seluruh Indonesia, Bank Mandiri seluruh Indonesia. Main corporate aja Bos. Lo jejak main pura-pura Pak Sapam numpang ke toilet boleh gak? Masa gak boleh? Nah selama kita dari pintu gerbang menuju ke toilet, kesempatan kita untuk ngucapin ilmunya RDAY ya kan? Jadi nasabah gue, jadi klien gue. Udah ke toilet. Besok kita datang lagi ke Telkom mana misalkan. Pura-pura kita mau beli nomor HP Telkomsel atau apa ya kan? Ya banyak 1000 cara lah. Jadi klien gue. Klien, nanti kan orang bingung. Lu masih muda kliennya udah corporate lo. Ya gue pakai ilmu kearifan lokal ya kan. Gue setuju itu. Lo ajak ngomong Bos. Tanahnya ajak ngomong. Jadi milik. Ikut gue ya. Nanti lo kalau ikut gue rawat. Nanti kalau ikut gue dandanin, gue bangun, gue bikin cantik dah. Nah dia ngomong. Setuju gue. Terus apa lagi Bos? Ada Ria. Begini Pak Haji. Saya ini Pak Haji bujangan Pak Haji. Bujangan. Iya. Sudah. Jadi umur berapa sekarang? Masuk 50 Pak Haji. Masuk 50. Iya. Udah pernah merit belum dari umur 0 hari? Sudah pernah Pak Haji. Dapat anak berapa? Istri yang pertama dapat 4 Pak Haji. Anak? Iya. Istri yang kedua? Tidak ada Pak Haji, tapi sudah Istri bisa. yang ketiga? Tidak ada Pak Haji. Istri yang keempat? Belum ada. Kalau lo sama kameramen gue bininya 5.
Anaknya 25, 5. Ini gue suruh kawin yang ke-6 nggak mau, dia loncat yang ke-7. Katanya dia ngapain gue genep, mendingan gue ganjil, kata gitu. Jadi lo mau cari jodoh apa gimana? Iya, mau cari jodoh Pak Haji. Oke, lo promosi duduk sebelah Haji Marco. Dicari wanita yang cantik, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, yang soleha. Nah, lo Pak Haji, ya. tapi saya tidak mau orang Indonesia Pak Haji. Oh, nggak mau orang Indonesia? Nggak mau. Jadi orang Papua? Nigeria. Nigeria. Nanti anaknya kayak jerah, kayak itu apa yang belang-belang? Zebra. Dianya putih. Nigeria warnanya coklat, hitam. Atau Timor Leste. Timor Leste. Gak apa-apa, jadi gini bos. Iya. Kalau lu mau cari wanita yang lo idamkan itu cantik, belum pernah merit, taruhlah misalkan usia lo sekarang 50 Pak Haji. 50 September. Iya. Gue nyari yang usianya 45 deh. Tapi belum pernah nikah. Nah, lo tinggal beli celana dalam Mark and Spencer yang perempuan, lo pakai bos. Kenapa mesti Mark and Spencer? Ya dapatnya biar yang keren. Bisa gak Pak Haji gue pakai celana dalam yang perempuan murahan? Ntar lo dapatnya orang Badui. Jadi celana dalamnya dibalik ya Pak? Ya dibalik, tapi yang bermerek. Lo cari celana dalam perempuan yang bermerek, yang paling mahal. Kalau laki-laki kan Mark and Spencer dah lumayan lah. Nah kalau wanita apa tuh yang paling mahal? Lo pakai. Bohong nggak? Pakai celana dalamnya yang wanita ya? Yang wanita setiap hari. Apa? Apa? G-string. Sadalamnya G-string. Saya Pak Haji semenjak nonton live-nya Pak Haji sampai sekarang saya pakai celana dalam kebalik. Kebalik. Iya. Iya. Kebalik. Emang kalau celana dalam dibalik kita nggak kena santet, nggak kena guna-guna, nggak kena hipnotis itu. Tapi kalau kita mau yang sekalian jodoh, pakai celana dalam cewek tapi dibalik. Gitu. Jangan nggak dibalik. Pokoknya nanti lo papasan, heran lo naik pesawat ke luar negeri, heran lo lagi pesawat ke Singapura, ketemu, oh iya ini jodoh gue bener kata Pak Haji. Gitu. Tinggal lo praktekin ilmu kearifan lokal luar biasa. Hah? Ntar langsung cari nih. Iyalah. Yang apa tadi mereknya? Yang pakainya apa tadi dalamnya? G-string. G-string. Itu kayak gimana sih G-string? Jangan itu. Itu Pak. Yang satu tali. Belakangnya satu garis. Penonton pada ketawa gak penonton? G-string. Pak Haji tapi kalau pakai itu kebayangin bijinya pada keluar. Jadinya kayak kuping. G-string. Bijinya di kanan, satu biji kiri. Yang satu kejepit. Kena sinar laser. Oh, G-string. G-string. Oke. Penonton pada komen gak sih? Ajimbe. Ini pembahasannya apa sih Ajimbe? Tapi bener bos, lo kalau nonton YouTube gue kadang senyum-senyum juga bos. Iya. Senyum-senyum. Aduh. Tapi kan ini kalau kita meraktekin ilmu kearifan lokal nih bos, alhamdulillah tuh kayak di Nias ya, orang Nias kan kemarin jauh-jauh dari Nias pripat ke sini ya. Nggak taunya ilmu celana dalam dibalik tuh udah ada di Nias bos, di Pulau Nias. Jadi orang dulu suka ngadu ilmu supaya kita nggak kena himbasnya, dia pakai celana dalam dibalik bos, di Pulau Nias. Oh itu saya bilang, iya Pak Haji. Makanya saya dengar Pak Haji pakai celana dalam dibalik bener. Terus anaknya dia ranking semua, anaknya kan 12. 12-nya ranking semua celana dalamnya dibalik bos. Terus kalau mau ikut lomba,
Makanya orang zaman dulu bos, lo lihat deh. Pertandingan sepak bola Indonesia lawan siapa di zaman tahun 60-an. Kan nggak pernah kalah. Zaman 70-an nggak pernah kalah. Begitu juga tinju nggak pernah kalah. Nggak taunya cara dalamnya dibalik bos. Tapi kalau anak sekarang kadang nggak percaya. Cara dalam dibalik. Padahal itu ilmu kearifan lokal zaman dulu. Ada. Yang komen sari jamu Pak Haji. Sari jamu. Marican, sari jamu. Mau lihat orangnya katanya Pak Haji. Wah lihat orangnya jangan bos. Dia ahli santet. Bu Sari Pamarijan ahli santet. Pak Marican jadi Pangandaran. Dia kalau ngeliat lo dia cuman sekedip aja lo bisa langsung ke sono. Aduh. Jangan. Pakai pakaian terbalik, Pak Iya. Haji. Hah? Pakaian terbalik. Kan dia juga sama terbalik juga. Sari Pamarican tuh super santet bos. Luar biasa. Dia tuh praktekin ilmu RDI cuman ngedipin aja laki-laki bisa ketarik ke sono. Iya kan? Kalau ketarik masih mending bos. Ngerinya alat kelamin kita kendor. Di acara apa sih Pak Haji? Ngebahas gak jauh dari alat kelamin sama selangkangan. Terus apa lagi bos? Terus apa lagi bos yang mau ditanyain bos? Kalau aku udah cukup, Pak Haji. Cukup ya? Bos ada gak yang mau ditanyain? Udah terwakili. Wakili ya. Bos ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Yang mana-mana aja. Ayo bos, ajarin bos. Cair 10 miliar. Nih cara nyentongnya gini bos. Jadi ini seperti dari keterangan Pak Haji tadi, Iya. jadi kita bikin atmosfer energi magnetik yang memanggil teman-temannya. Iya. Tadi sosok-sosok tadi Pak Haji sampaikan Iya. kan tadi, nah akhirnya mancing. Ya. Caranya ini nanti uang bibit masukkan ke plastik, disimpan biar nggak gampang rusak. Nanti kalau pas nyentong, Dilepas plastiknya. lepas plastiknya masih habis, masukkan lagi. Jadi kita bukan minta uang ke dia, ya. Jadi kita ajak ngobrol seperti si bos ngajak ngobrol mobil, ngajak ngobrol ruko tadi. Iya. Jadi kita ajak ngobrol dia untuk menarik teman-temannya. Teman-teman. dia. Jadi sugesti kita, afirmasi kita, Mudah ya. visualisasi kita. Iya. Nanti teksnya ada atau dengarkan YouTube-nya, lihat YouTube-nya Pak Simarko, dengarkan ini. Dan teks bisa dimodifikasi sendiri. Iya, iya. Jadi dibuka aja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar, yakin pasti Allah kabulkan. Keyakinannya begitu. Terus kita panggil ganteng, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke Teman kiriman kayak gitu man. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Saya Kirim perlu di videonya man. miliar bulan ini. Untuk itu kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya kawan-kawanmu dari mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diajak ngobrol ini. Ya, seperti tadi, keyakinan, terus ini diajak ngobrol untuk manggil teman-temannya. Bisa? Bisa. Sudah, tinggal praktekin. Kita punya pengalaman. Iya. Bos harus yakin ya bos. Iya. Gue mau tanah lo ajak ngobrol. Iya. Gue mau gedung lo ajak ngobrol. Iya. Gue mau bank lo ajak ngobrol. Jarak jauh aja, misalkan lo di bank ke ATM atau lo ke bank ke ini, lo bilang,
yang 100 miliar masuk ya ke rekening gue, lo ajak ngobrol ya. Nanti duit dari mana aja bebas. Pokoknya yang penting lo ajak ngobrol aja. Ya modalnya lah, ya gedungnya lah, ya tanahnya lah. Ya apalah gitu maksud gue. Semudah itu Pak Haji. Iya betul. Karena ini udah ilmunya tidak ada kata bekerja di Al-Quran. Nggak ada kan? Di Al-Quran nggak ada kata bekerja. Mohon ampun. Jadi lo tinggal sholat tobatnya ditingkatin. Yang tadi lo udah ngerjain 15 atau yang baru kerjain 13. Lo jadiin 18 dulu dari maghrib sampai isya. Harus. Gitu. Kalau yang tadi nyari jodoh Pak Haji, yaitu tadi G-string. Ada gak contohnya man? Tahu Ji, tahu. G-string. Oh ya udah. Biar biasa boleh pakai. Ya. Setuju. Pak Haji sering melorotin Ya. G-string. Gue langsung ngomong G-string, langsung dikirimin gambar G-string. Bener bos, gue bilang nih geblek nih tamu RDI nih. Apa namanya, yang nonton luar biasa. Langsung dikirimin. Wah. Tuh bos. Iya. Man, shoot man. Gestring bos, gestring. Wah, berarti penonton luar biasa ya. Jadi gue yakin lo harus bisa dan gue sabdain lo pasti bisa. Dan gue sabdain lo pasti bisa. Oke? Bisa. Deal? Deal. Cair ya 10M ya minggu ini ya. 10M, Sip, pasti. terkabul. Thank you ya bos. Iya. Terima kasih. Thank you ya bos. Terkabul ya bos. Iya dong, pasti. Terkabul ya bos. Bos, cair ya, pasti ya. Iya. Kabul ya. Sukses ya. Lawannya. Bisa foto Pak Haji? Bisa lah, ayo foto. Yuk foto. Sini foto. Foto sini bos. Bos sebelah kanan, bos sebelah kiri ganteng. Sini kan ganteng kanan. Oh, itu kita. Yuk. Foto. Man, shoot man, ganteng. Mana? 1, 2 senyum, 1, 2 senyum, 1, 2 sip. Kasih jempol bos, tunggu. Jempol. Kasih jempol dulu. Mana jempolnya? Tunggu dulu, Put. Jempol, si ganteng. 2 sip. Oke. Sip, terkabul ya bos. Oke. Sekali lagi ya. Thank you ya. Sip. Terkabul. Yakin. Ya. Naik ke pelaminan ya bos. Iya. Naik ke pelaminan. Tadi gue humor ya bos. Iya. Biar nggak ngantuk. Maklum udah jam 10. Kata Bu Sari persamaannya sama-sama orang luar. Sari. Pak Marican. Kita nih dari awal datang yang diobrolin nggak ada. Ketawa aja. Ada gak yang diobrolin? Nggak ada yang serius. Thank you ya bos. Iya. Terkabul ya, sekali lagi ya. Terkabul ya. Amin. Sip, Terkabul. sekali. Pasti terkabul. Iya dong. Thank you. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ya. Ya.